yang sama-sama kita hormati juga para Dewan Guru dan kepala bagian yang ada di lingkup Yayasan Al-Halimi, mulai dari RA Raudatul Atfal, Kepala Madrasah Ibtidaiyah, Kepala Madrasah Sanawiyah, Kepala Madrasah Aliyah, Ketua Mahat Ali, dan Ketua Sekolah Tinggi di lingkup Yayasan Al-Halimi, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa atau pejabat yang mewakili, Bapak Dan Ramil, mohon maaf, Bapak Kepala Desa Sesela atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil Kecamatan Gunung Sari atau yang mewakili, Bapak Babinsa Desa Sesela, kebetulan hadir beliau, alhamdulillah. Bapak Kamtibnas Desa Sesela atau pejabat yang mewakili, dan yang kami hormati para wali santri Pondok Khusus Putra Al-Halimi, baik laki ataupun bini, dan yang saya banggakan, anak-anakku sekalian, santri Pondok Khusus Putra Al-Halimi, wabil khusus yang khataman pada hari ini, yang jumlahnya 53 orang. Saya ucapkan secara pribadi selamat dan sukses, dan terima kasih saya ucapkan kepada para panitia, ketua panitia, para pengurus Pondok Khusus Putra Al-Halimi yang telah mempersiapkan acara ini jauh-jauh hari. Wabil khusus Ayahanda Tuan Guru Haji Munajib Khalid, beliau terjun langsung mempraktikkan, beliau masih semangat di dalam melenturkan urat-urat persendian beliau di usia beliau yang sudah termasuk sepuh untuk melatih putra-putra santri Pondok Khusus Al-Halimi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Tidak lupa kita bacakan dan hadiahkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang terpilih. Semoga kita kelak
yaumil qiyamah mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Bapak, Ibu, wali santri Pondok Khusus Putra yang berbahagia, terutama yang putra-putranya bisa menghatamkan dan melaksanakan acara Khotmut Tamam pada hari ini. Jadi putra Bapak Ibu ada yang 6 tahun di sini, ada yang 3 tahun. Yang 6 tahun dari kelas 1 Sanawiyah, kelas 2, kelas 3 dilanjutkan dengan 1 aliyah, atau di sini jadi kelas 4 karena di sini istilahnya kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pendidikan wajibnya 6 tahun. Kemudian yang 3 tahun dimulai dari kelas 1 aliyah atau kelas 4, 5, 6. Dan yang 3 tahun ini digenjot, Bapak Ibu tahu digenjot, terus dipupuk supaya bisa mengejar pelajaran yang di kelas 1, 2, 3. Tentunya proses kejar-mengejar ini ada yang berhasil, ada yang belum berhasil. Bukan tidak berhasil, tapi belum berhasil. Karena di dalam menuntut ilmu itu tidak ada istilah tidak berhasil, Bapak Ibu, cuma belum berhasil. Ya, tetapi kami atas nama pengurus Pondok Khusus Putra mengikutkan kelompok santri yang 3 tahun terakhir itu, ya, 4, 5, 6 yang edan istilahnya untuk mengikuti Khotmut Tamam. Dengan harapan tentunya ya mungkin nanti ada tindak lanjut dari wali santri. Tindak lanjutnya seperti apa? Nah, kebetulan di Yayasan Banu Sanusi ada program Mahat Alinya juga. Di Yayasan Al-Halimi juga ada program Mahat Ali. Mahat Ali Saruji dan Mahat Ali Al-Halimi. Tapi ini sama. Ya, gurunya sama. Uang gurunya sama. Nah, itu tindak lanjut yang harus diikuti oleh 3 tahun santri, 3 tahun terakhir tadi itu yang kelas 4, 5, 6. Kalau masih merasa kurang, ya silakan. Jadi program di Pondok Khusus ini ada 6 tahun, nah, ditambah Mahat Ali, bisa ikut di Tarbiyah Al-Halimi, bisa ikut di Mahat Ali Banu Sanusi. Jadi silakan. Karena saya sangat yakin sekali dengan sebuah hadis yang kalau tidak salah berbunyi, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapapun orang yang menunjukkan atas kebaikan, maka baginya ganjaran pelakunya, seperti ganjaran pelakunya. Nah, ini
Kan enak ya Bapak Ibu, tinggal menunjukkan kebaikan maka nanti dapat pahala seperti pelakunya. Termasuk Bapak Ibu yang menunjukkan tetangga-tetangganya yang belum mengenal pondok khusus putra dan putri dan pendidikan di Yayasan Al-Halim. Itu termasuk mandalla ala khairin. Nah, ini kita tanya ibu-ibu dulu. Nilai ada pahala bu? Nah, nilai doang, sarang pahala. Bapak-bapak berhenti gitu ya, beda ada pahala. Nah, bapak-bapak jangan masuk deh. Ya, jadi itu tadi dalilnya. Mandalla ala khairin, dia jadi dalilnya. Falahum mislu ajri fa'ilihi. Debadak tetangga beritahu mereka, di desa sesela ya arak pondok le itu silak de jauh di jejerinda mondok le tolo. Berhubung para tuan guru, para masyayikh masih sehat walafiat, tidak kenal pagi, siang, sore, malam, mereka terus mengalirkan ilmunya untuk mendidik putra putri bapak ibu yang ada di pondok sesele, wabil khusus pondok khusus. Dari dulu sampai sekarang masih otentik ilmu-ilmu beliau yang warid, yang datang dari Rasulullah SAW, diturunkan ke sahabat, sahabat menurunkan ke tabi'in, tabi'in menurunkan ke tabi'in, tabi'in terus sampai ke Tuan Guru Haji Abdul Halim. Tuan Guru Haji Abdul Halim terus ke murid-muridnya, putra-putranya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya sampai sekarang. Paham nggih Bapak Ibu? Ya, perjalanan ilmu dari Rasulullah SAW. Tentunya ilmu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang terus kita jaga di pondok khusus ini, supaya tidak tercampur baur dengan paham-paham yang kurang paham tentang ajaran Rasulullah dan para ulama. Karena sekarang banyak kelompok-kelompok yang kurang paham tentang ajaran-ajaran Rasulullah dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saking kurang pahamnya, ada di antara mereka yang mengaku nabi. Dulu ada namanya Nabi Musodek. Masih diingat Nabi Musodek? Ini yang mengaku nabi, orang Bogor, dapat wahyu di Gua Bogor. Ya, namanya Musodek. Nama Musodek. Nah, kalau dibacakan selawat salah, kurang enak didengar. Allahumma sholli ala Musodek, wal ali Musodek, wasobi Musodek. Ini dari segi nama saja sudah salah, apalagi pemahamannya. Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak paham ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diinterogasi polisi Musodek ini, kemudian dituntut dengan hukuman penjara. Jadi selain Musodek juga banyak yang mengaku-ngaku nabi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu silahkan putra putrinya dibekali dengan ilmu agama. Dan kebetulan di pondok ini seperti yang saya katakan tadi, pemahaman ahli sunnah wal jamaahnya masih otentik, masih murni orisinil. Ya, tentunya ada hal-hal baru yang diselipkan, yang mana hal-hal baru ini
tidak melanggar ketentuan-ketentuan ulama ahli fikih, ulama ahli ilmu nahwu, ulama ahli ilmu Al-Quran, ulama ahli ilmu hadis, dan kitab-kitab turos yang lain. Seperti yang dibacakan oleh putra Bapak Ibu tadi, Al-Quran dengan gaya Imam Nafi', yaitu termasuk bagian dari qiraah sab'ah. Jangan disalahkan. Jadi jangan cepat-cepat mengatakan salah. Ada silsilah keilmuannya. Nanti Bapak Ibu bisa menanyakan ke putranya langsung terkait dengan qiraah sab'ah. Nah, itu diajarkan di pondok khusus ini. Nah, makanya bagi Bapak Ibu yang tetangganya belum tahu tentang pendidikan yang ada di Al-Halimi, silahkan diberi apa Bapak Ibu? Diberi tahu. Jangan tahu. Tahu dengan tahu sama apa tidak? Sama apa tidak? Tahu dengan tahu. Iya. Dari segi hurufnya beda antara tahu dan tahu. Kalau tahu apa Bu? Itu cara bacanya. Kalau tahu bentuk tulisannya. Jadi Bapak Ibu, seperti yang disinggung dalam hadis tadi, silahkan diberitahukan tetangganya bahwa di desa Sesele itu, di dusun Kembul Indah, ada namanya pondok khusus putra putri Al-Halimi yang akan mempersiapkan dan mendidik putra putri Bapak Ibu dengan ilmu-ilmu Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi proses pembelajaran yang ada di pondok khusus seperti yang disinggung tadi itu ada 6 tahun, ditambah lagi nanti dengan Mahat Alinya 3 tahun jadi 9 tahun. Tentunya itu sudah ada ijazah S1-nya Bapak Ibu. Tidak asal-asalan Mahat Ali. Sudah ada ijazah formalnya. Jangan khawatir. Nah, jadi putra Bapak Ibu yang khataman dengan nama khutbah utama pada pagi hari ini berjumlah 53 orang. Mereka ini Bapak Ibu sudah dilatih, diajarkan cara mengajar, atau kemarin kita sebut dengan micro teaching. Kemudian sudah diuji ujian syafahi lisan, kemudian ujian hafalan. Tentunya tahapan-tahapan tadi tidak mudah bagi putra Bapak Ibu. Dan tentunya pula pemahaman yang mereka dapatkan tidak bisa dikatakan sempurna, tapi tidak bisa disebut tidak sempurna. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama pada zaman sekarang ini, terutama di tengah-tengah gempuran elektronik, apalagi sekarang ada namanya AI. Apa itu AI Bapak Ibu? Artificial Intelligence, ya, atau kecerdasan buatan. Nah, ini termasuk tantangan kita, terutama tantangan putra-putra kita yang menuntut ilmu. Karena AI sangat
mereka-mereka yang bergelut di dalam dunia pendidikan. Gurunya dimanjakan, apalagi muridnya. Nah, bagaimana caranya AI ini tidak mendominasi di dalam pendidikan, terutama pendidikan yang terkait dengan kitab-kitab turos. Dalam arti jangan sampai AI ini memberikan dampak negatif. Contoh, kalau di AI itu ditanya, AI-nya nih ditanya tentang baris yang ada di atau harokat yang ada di ilmu nahwu, itu 50 sekian persen kebanyakan salah. Nah ini jangan sampai putra bapak ibu terlalu dimanjakan dengan AI itu tadi, terlalu mempengaruhi pola pikir putra bapak ibu, sehingga sedikit-sedikit AI nanya tentang saya